Seringkali kita bertahan dalam hubungan yang membuat kita terluka, seolah rasa sakit itu adalah teman yang lebih akrab ketimbang kedamaian. Kenapa kita lebih memilih bertahan dalam ketidaknyamanan yang jelas-jelas menyakitkan, padahal ada pilihan untuk melepaskan? Dalam perjalanan ini, kita akan menyelami alasan di balik fenomena ini, menemukan keindahan dalam kesedihan, dan bagaimana kita bisa mulai bertransformasi menuju yang lebih baik. Apa yang menarik adalah, kadang kita terperangkap dalam pola tersebut tanpa menyadari betapa menyiksanya. Saat rasa sakit menjadi norma, kedamaian terasa seperti hal yang asing. Kita akan mengajak kamu untuk merenungkan fakta ini dan memahami mengapa kita memiliki kecenderungan untuk berpegang pada rasa sakit. Sungguh pun kita tahu itu dapat merusak kehidupan kita. Kecenderungan manusia untuk bertahan dalam hubungan yang menyakitkan seringkali terikat pada pengalaman emosional yang mendalam. Rasa sakit memberi kita sesuatu untuk dipegang, bahkan jika itu menyakitkan. Kita mulai menganggapnya sebagai bagian dari identitas kita. Misalnya, seorang wanita mungkin terus-menerus kembali ke mantannya yang menyakiti hatinya karena ia merasa nyaman dengan rasa sakit yang sudah dikenalnya. Rasa tidak nyaman itu menjadi sesuatu yang terasa lebih aman daripada ketidakpastian akan perubahan. Ketika berbicara tentang hubungan buruk, kita seringkali mengabaikan fakta bahwa ada kenyamanan dalam kekacauan. Pecahnya harapan dan kekecewaan menjadi bagian dari rutinitas kita, membentuk pola yang sulit diputus. Dalam hal ini, rasa sakit menjadi sesuatu yang akrab, bahkan nyaman karena kita paham bagaimana cara menanganinya, meski hasilnya menyedihkan. Kekecewaan berulang merangsang perasaan bersalah, seolah kita yang menjadi penyebab keadaan itu. Dalam momen reflektif, kita seringkali mengundang kesedihan ke dalam hidup kita dengan berpegang pada kenangan-kenangan yang menyakitkan. Kita mengisahkan kembali cerita itu, seolah kita tidak bisa lepas dari narasi itu. Sakit hati itu, meski mendalam, menjadi bagian dari perjalanan emosional kita yang membuat kita merasa hidup, dengan segala dukanya. Kita menciptakan penghalang antara kedamaian dan rasa sakit, berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa rasa sakit adalah harga yang harus dibayar untuk cinta. Ketika kita mulai memahami bagaimana kita terjebak dalam pola ini, ada saat-saat di mana kita bisa mulai mempertanyakan pilihan kita. Kenapa kita terus memilih rasa sakit? Jawaban bisa berbeda-beda untuk setiap orang. Namun, satu hal yang pasti, banyak dari kita berjuang untuk menemukan keberanian untuk mengambil langkah pertama menuju kebebasan dari rasa sakit yang kita pilih sendiri, memahami bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Refleksi ini menunjukkan kepada kita bahwa rasa sakit mungkin terasa akrab, tetapi ia bukan satu-satunya jalan yang ada. Ada hikmah di balik kesedihan tersebut, yang mengajak kita untuk berani mengeksplorasi hidup tanpa rasa sakit. Dalam proses ini, kita harus berani melepaskan, membuka diri untuk menerima kedamaian yang mungkin sebelumnya tidak kita ketahui. Secara keseluruhan, kita dihadapkan pada pilihan, tetap terjebak dalam siklus rasa sakit atau memilih jalan menuju kedamaian. Mengambil langkah menuju perubahan tidak akan mudah, tetapi memahami alasan di balik pilihan kita adalah langkah pertama yang penting. Dengan merenungkan hal ini, mari kita teruskan untuk menggali lebih dalam kedinamika emosional kita, menanggalkan rasa sakit yang telah memegang kendali terlalu lama. Ketika kita berbicara tentang hubungan yang menyakitkan, kita seringkali menemukan diri kita berputar dalam lingkaran yang sama. Banyak di antara kita memilih untuk tinggal dalam ketidakbahagiaan, meskipun menyadari bahwa kita seharusnya pergi. Dalam hal ini, rasa sakit menjadi hal yang lebih familiar, seolah kita sudah terikat dalam rasa sakit yang telah kita pilih. Seseorang yang terus kembali ke pasangan yang menyakiti dirinya adalah contoh nyata dari fenomena ini. Dia tahu betul bahwa hubungan tersebut merusak hati dan pikiran,
tetapi rasa sakit yang sudah dikenalnya memberikan semacam kepastian. Kenyataan bahwa ia mengenali rasa sakit ini menjadi titik pijak untuk melanjutkan hidupnya. Rasa sakit seolah menawarkan penghiburan yang sulit dia katakan. Menjadi lebih mudah untuk menahan ketidakbahagiaan daripada merasakan ketidakpastian yang datang dengan perubahan. Seringkali, kita terjebak dalam hubungan yang menguras emosi, sehingga membuat kita merasa kosong saat mencoba mencari kedamaian. Dari luar, mungkin tampak sepele, tetapi dalam hati, kita merasakan kekacauan yang tiada ujung. Begitu banyak di antara kita yang tidak mau mendengar suara hati yang berteriak untuk bebas, karena suara itu kerap teredam oleh rasa takut akan kehilangan. Dalam momen-momen kesedihan, ada ketekunan yang luar biasa. Kita cenderung mengabaikan peringatan dari diri sendiri demi melindungi rasa sakit yang telah menjadi bagian dari diri kita. Seringkali kita merasakan bahwa kehilangan itu lebih menyakitkan daripada rasa sakit yang kita hadapi saat ini. Sungguh ironis bukan? Banyak dari kita bersedia mengorbankan kebahagiaan demi mempertahankan rasa sakit yang familiar. Saat kita terus bertahan dalam dinamika ini, kita perlu mengevaluasi kembali apa yang sebenarnya kita cari. Mungkin kita mencari pengakuan atau rasa sayang yang terpendam. Namun seringkali kita hanya terjebak dalam ilusi. Rasa sakit yang sudah menjadi teman setia ini membentuk pemahaman bahwa kita tidak layak mendapatkan yang lebih baik. Kita berpikir bahwa penderitaan adalah harga yang harus dibayar untuk cinta. Satu hal yang pasti, kita harus berani melawan arus. Menghadapi rasa sakit dengan berani artinya kita tetap membuka diri untuk hal-hal baru yang tiba. Meski awalnya mungkin terasa menakutkan. Saat kita berada di titik terendah dan menyadari pilihan cacat yang kita buat, muncul pertanyaan, apakah kita benar-benar terjebak dalam rasa sakit, atau kita khawatir pada kekosongan yang datang setelahnya? Banyak di antara kita yang takut menghadapi kenyataan bahwa mengakhiri sesuatu itu tidak berarti kehilangan sepenuhnya, tetapi justru membuka peluang baru untuk menemukan diri kembali. Dengan memutuskan untuk melepaskan hubungan yang tidak sehat, kita tidak hanya berhadapan dengan rasa sakit itu sendiri, tetapi juga menemui rasa damai yang sering kita inginkan. Dalam proses ini, kita harus belajar untuk menghadapi ketakutan akan ketidakpastian. Ketidakpastian ini seringkali dianggap lebih menakutkan dibandingkan dengan rasa sakit yang sudah kita kenal. Namun, kita harus menyadari bahwa berada dalam ketidakpastian adalah bagian dari proses tumbuh. Berbicara tentang pertumbuhan, kita dihadapkan pada tantangan untuk membongkar narasi yang telah kita bangun seputar cinta dan rasa sakit. Kita disuguhkan berbagai cerita yang memberi pemahaman bahwa cinta selalu datang dengan pengorbanan. Namun, saat kita merenungkan, seringkali kita menemukan cinta yang sejati justru hadir dalam bentuk kebebasan dan kedamaian, bukan dalam bentuk penderitaan. Apakah kita benar-benar siap melepaskan rasa sakit untuk menemukan kebahagiaan? Itu bukan satu langkah gampang. Itu akan memerlukan waktu dan usaha, tetapi kita bisa mulai dengan keputusan kecil untuk menghargai kedamaian yang lebih besar. Ketika kita mulai memperhatikan sekeliling kita bisa merasakan keindahan yang ada di luar sana, menjelajahi apa yang bisa ditawarkan kehidupan tanpa rasa sakit. Ketika pintu menuju kedamaian terbuka, kita seringkali merasakan ketakutan untuk melangkah. Namun, saat kita dengan berani memasuki fase baru ini, kita akan merasakan segudang potensi yang ada dalam diri kita. Mengambil langkah menuju perubahan memang bisa menjadi hal yang menakutkan, tetapi ingatlah bahwa kita adalah makhluk yang mampu beradaptasi. Setiap perjalanan menuju kebangkitan dimulai dari keputusan kecil. Usahakan untuk membiarkan diri kita merasakan semua emosi, kesedihan, kemarahan, bahkan kebahagiaan. Namun,
Jangan biarkan gangguan emosi ini mengaburkan tujuan kita untuk menemukan kedamaian di balik rasa sakit. Pada akhirnya, dengan merenungkan mengapa kita memilih rasa sakit, pertanyaan mendasar yang muncul adalah, apakah kita berani untuk melanjutkan? Apakah kita mampu untuk menantang narasi lama kita dan menyambut rasa baru? Maka dari itu, mari kita bersama-sama merenungkan pilihan kita. Keberanian untuk melepaskan hubungan yang menyakitkan adalah langkah pertama untuk menemukan diri kita. Rasa sakit tidak perlu menjadi satu-satunya jalan. Kita berhak untuk merasakan kebahagiaan dan kedamaian yang lebih permanen. Mari kita bangkit dan jatuh ke dalam pelukan kedamaian yang kita impikan. Ketika kita merasa terjebak dalam ketidaknyamanan, seringkali yang kita lakukan adalah menghindar. Kita menganggap rasa sakit itu adalah sahabat akrab, karena kedamaian terasa seperti mimpi yang jauh. Kita terpenjara dalam pola pikir yang membuat kita nyaman, tetapi sejatinya merugikan diri sendiri. Namun, start point dari perubahan adalah ketika kita berani mengakui dan merasakan ketidaknyamanan tersebut. Dengan berani menghadapi, kita sebenarnya sedang mengambil langkah pertama menuju kebangkitan pribadi. Rasa ketidaknyamanan emosional seringkali dianggap sebagai beban yang harus kita tanggung. Namun, jika kita menelisik lebih dalam, kita akan menemukan bahwa ketidaknyamanan bisa menjadi pendorong untuk tumbuh dan berkembang. Dalam perjalanan hidup ini, seringkali kita merasakan rasa sakit yang familiar, seolah kita lebih mengenal rasa sakit dibandingkan dengan kedamaian. Ini adalah pertanda bahwa kita perlu menggali lebih dalam. Banyak dari kita yang terjaga dalam keraguan, bertanya-tanya mengapa kita tetap bertahan dalam situasi yang menyakitkan. Satu cerita menarik datang dari seorang sahabat yang merasakan ketidaknyamanan dalam hubungan yang beracun. Ia terjebak dalam siklus yang terus berulang, meski menyadari bahwa hubungan itu menyakitkan. Namun, saat ia memutuskan untuk melangkah keluar dari zona nyamannya, ia menemukan kekuatan yang sebelumnya tak terbangun. Penemuan ini adalah momen kebangkitan bagi banyak orang. Ketidaknyamanan yang kita rasakan bisa menjadi sinyal untuk mencari perubahan. Dengan menyadari perasaan kita bisa mulai memahami motivasi di balik perilaku kita. Proses tersebut tidak akan mudah, tetapi bermanfaat untuk pertumbuhan karakter. Hal ini menciptakan kesadaran diri yang lebih dalam, membantu kita mengenali pola dan kebiasaan yang perlu diubah. Menghadapi ketidaknyamanan bukan hanya sekadar melawan rasa sakit, tetapi berani menggali potensi diri yang terpendam. Kita seringkali melihat ketidaknyamanan sebagai kutukan, namun bisa jadi itu adalah hadiah. Hadiah yang memberi kita kesempatan untuk menulis ulang narasi hidup kita. Ini adalah sebuah pelajaran berharga bahwa pertumbuhan datang dari pengalaman yang menantang. Langkah pertama untuk mengatasi ketidaknyamanan emosional adalah menjadikannya sebagai objek perhatian. Merangkul rasa sakit, mengamati tanpa menilai, dan membiarkannya menjadi bagian dari proses healing. Ini akan mengarahkan kita untuk berani menerima kenyataan dan melakukan perubahan yang diperlukan. Tak jarang, ketidaknyamanan itu akan menjadi jembatan menuju kebangkitan, ketika kita berani melangkah ke dalam proses yang lebih baik, lebih utuh. Ketidaknyamanan emosional adalah sisi manusia yang nyata, dan kita semua memilikinya. Menghormati ketidaknyamanan ini, menjadikannya teman sejati dalam pencarian makna baru, adalah kunci untuk menemukan kedamaian yang kita inginkan. Menghadapi ketidaknyamanan bukan berarti merasakan kekalahan, melainkan kemenangan atas ketakutan dan ketidakpastian. Banyak orang mengalami ketidaknyamanan dalam hidup, namun seringkali kita enggan untuk mengakuinya. Seperti seorang pengembara dalam kegelapan, kita mencari-cari cahaya namun terus tertinggal dalam rasa sakit yang sudah akrab.
Bayangkan seorang teman yang terjebak dalam hubungan yang penuh ketidakpastian. Meskipun sudah merasakan sakit berkali-kali, rasa nyaman untuk tetap berada di sana bisa terasa lebih menarik dibandingkan dengan mengambil langkah berani untuk pergi. Ketika rasa sakit itu terasa lebih dikenal, kita beresiko mengabaikan suara hati yang meminta kita untuk melangkah maju. Dalam banyak kasus, kita cenderung menganggap segala sesuatunya sebagai bagian dari normal dalam hidup kita. Seringkali kita terpedaya oleh sekilas harapan yang datang dari mimpi yang hampa. Ketidaknyamanan emosional ini seringkali muncul ketika kita bertentangan dengan apa yang sebenarnya kita inginkan. Sebagai contoh, ada seorang perempuan yang menghabiskan bertahun-tahun dalam sebuah hubungan yang tidak sehat. Meskipun tanda-tanda ketidakbahagiaan jelas, ia terus bertahan. Mengapa? Karena rasa sakit itu adalah zona nyaman baginya, lebih nyaman daripada menghadapi ketakutan kehilangan. Hal ini adalah refleksi manusiawi yang kerap kita alami. Dalam momen-momen ini, kita harus mulai mengenali bahwa ketidaknyamanan bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, tetapi harus kita pelajari. Ketika kita mulai menyingkirkan kabut ketidaknyamanan ini, kita menyadari banyak sekali pelajaran yang bisa didapat. Pelajaran tentang diri, tentang apa yang kita inginkan dan butuhkan dalam hidup. Seiring waktu, kita dapat memahami bahwa ketidaknyamanan ini adalah peluang untuk pertumbuhan. Ini adalah sebuah jendela untuk melihat ke dalam diri dan menemukan siapa kita sebenarnya. Saat kita melawan ketidaknyamanan emosional ini, kita menyadari bahwa ini adalah bagian dari proses menjadi manusia. Menghargai ketidaknyamanan kita adalah langkah pertama untuk melawan siklus berulang yang kadang membuat kita merasa terasing dari diri sendiri. Melalui proses ini, bukan hanya setiap luka yang kita alami akan membentuk kita, tetapi akan membawa kita pada kesempatan baru untuk menemukan cahaya. Menghadapi ketidaknyamanan bukan berarti menemukan jawabannya dengan segera. Ini adalah perjalanan panjang yang penuh liku. Namun, pada akhirnya, setiap langkah yang kita ambil menuju jati diri kita yang sebenarnya menjadi pondasi untuk pertumbuhan yang lebih besar. Beralih dari ketidaknyamanan bukan sekadar menghindar dari rasa sakit. Ini adalah ajakan untuk menggali lebih dalam, untuk mewujudkan sisi lain dari rasa sakit itu. Saat kita menempatkan ketidaknyamanan sebagai bagian dari kehidupan, kita dapat mulai melihatnya bukan hanya sebagai beban, tetapi juga sebagai sebuah pelajaran. Momen-momen ketidaknyamanan bisa jadi adalah peluang untuk menemukan wawasan baru yang selama ini hilang. Seorang teman pernah bercerita tentang perubahannya setelah akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan zona nyaman. Ia merasa terasing, namun di tengah perjalanan itu ia menemukan keindahan dalam ketidakpastian. Rasa sakit yang dulunya membuatnya terpuruk, kini menjadi alasan untuk bangkit. Dia menemukan keberanian dalam ketidakpastian, yang mendorongnya berkembang lebih dari sekadar menjalani hidup. Saat kita berani menghadapi ketidaknyamanan, kita belajar melepaskan kepastian, dan mengandalkan diri kita sendiri untuk bertahan. Dalam proses ini, kita menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak kita duga ada di dalam diri kita. Ketidaknyamanan mengajarkan kita untuk menerima ketidakpastian, merangkul pengalaman dalam warna-warni kehidupan. Ini adalah panggilan untuk menjadi lebih kuat daripada ketakutan kita. Kadang-kadang, ketidaknyamanan adalah guru terbaik. Kita belajar bahwa tumbuh itu bukan tentang menghindar dari masalah tetapi mengambil langkah pertama untuk menghadapinya. Kita mulai berpasangan dengan ketidakpastian, dan hal itu menjadi latihan kebijaksanaan. Dalam perjalanan ini, seiring melalui tantangan, kita mendapati diri kita kian tangguh dan bijaksana. Saat kita menyadari betapa pentingnya untuk mengatasi ketidaknyamanan emosional,
dorongan untuk melangkah maju menjadi semakin jelas. Dengan penuh keteguhan, kita seharusnya memeluk momen-momen ini, karena disitulah terletak kekuatan kita. Setiap langkah ke depan mengandung kekuatan untuk mengubah narasi hidup kita. Kita memiliki kekuatan untuk memilih, untuk membiarkan ketidaknyamanan jadi guru kita. Ini bukan hanya tentang menghadapi rasa sakit, tetapi juga memulai perjalanan menuju versi terbaik dari diri kita. Dalam ketidakpastian, kita menemukan keindahan baru, dan inilah saatnya kita mendorong diri kita untuk berani. Ingatlah, setiap ketidaknyamanan yang kita hadapi tidak berarti kita harus bertahan. Momen ini adalah kesempatan untuk merangkul perjalanan baru dan menemukan cahaya. Kesadaran akan ketidaknyamanan adalah langkah awal menuju kehidupan yang lebih bermakna dan damai. Mari kita bersama-sama berani melawan ketidaknyamanan dan menjalani hidup yang lebih utuh. Ketika rasa sakit menjadi bagian dari keseharian, kita seringkali melupakan arti pentingnya kedamaian. Dalam perjalanan hidup, banyak dari kita terjebak dalam hubungan yang membuat kita merasa tertekan dan tidak berarti. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar merasa bahagia? Atau, sudah berapa lama kita mengabaikan kebutuhan emosional kita sendiri hanya demi menjaga hubungan yang tidak sehat? Memilih hubungan yang sehat bukanlah perkara mudah. Ini adalah sebuah perjalanan yang kadang menguras tenaga dan emosi. Kali ini, mari kita renungkan bersama apa yang membuat sebuah hubungan itu sehat dan bagaimana kita bisa berani untuk mengambil langkah menuju kehidupan yang lebih baik, di mana damai dan bahagia menjadi bagian dari keseharian kita. Hubungan yang sehat adalah sebuah ikatan di mana kedua individu saling mendukung dan menghargai. Ini bukan hanya tentang cinta, ini tentang komunikasi yang jujur, batasan yang dihormati, dan rasa aman yang diciptakan. Ketika kita memilih hubungan yang sehat, kita sebenarnya memilih untuk mencintai diri kita sendiri. Seringkali, kita terjebak dalam kondisi di mana rasa sakit lebih terasa familiar daripada kebahagiaan. Disinilah tantangan kita muncul. Bagaimana melepas zona nyaman ini dan menjadi bagian dari hubungan yang memperkaya daripada menguras. Bayangkan sebuah hubungan di mana Anda bisa berbicara dengan bebas tanpa merasa dihakimi. Di mana kasih sayang bukan hanya sekadar kata-kata, melainkan tindakan nyata saling mendukung dalam setiap langkah. Sebuah hubungan yang sehat juga memberi kita dorongan untuk berkembang, baik secara pribadi maupun bersama pasangan. Di sisi lain, hubungan yang tidak sehat bisa membuat kita merasa tersisih, bahkan di tengah keramaian. Seringkali, kita lebih nyaman dalam kesakitan daripada menghadapi kebenaran pahit bahwa kita layak untuk diperlakukan lebih baik. Menghadapi kenyataan ini bisa membuka mata kita. Kita mungkin membutuhkan waktu untuk berani melangkah pergi dari hubungan yang merugikan. Namun, penting untuk diingat, setiap langkah kecil menuju hubungan sehat adalah langkah menuju kebahagiaan. Ketika kita mulai melatih diri untuk mengenali apa yang membuat kita merasa baik, kita mulai mampu untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana dalam memilih orang-orang yang masuk ke dalam hidup kita. Refleksi tentang manfaat jangka panjang dari hubungan sehat sangatlah penting. Hubungan yang saling menghargai dapat meningkatkan kualitas hidup kita, memberi kita rasa percaya diri yang lebih tinggi, serta membantu kita mencapai tujuan dengan lebih mudah. Ketika kita merasa aman dan dihargai, kita bisa berfokus pada impian dan aspirasi kita, bukan terjebak dalam rasa sakit yang tidak ada habisnya. Maka, ketika kita bersedia untuk menciptakan dan menjalani hubungan yang positif, dampak jangka panjangnya akan terlihat di setiap aspek kehidupan kita. Menjalani hubungan yang sehat bukan hanya tentang memberi dan menerima. Ini adalah tentang berkembang dengan cara yang saling mendukung. Disinilah keajaiban terjadi, di mana kita bisa tumbuh dan belajar bersama.
Kadang, hubungan tersebut mungkin memerlukan pengorbanan, tetapi pengorbanan itu bukan untuk mengubah diri kita menjadi orang lain. Sebaliknya, ini untuk menciptakan lingkungan yang terbaik bagi diri kita dan pasangan kita. Sebagai penutup renungan ini, kita harus ingat untuk tidak hanya berfokus pada hubungan yang ada, tetapi juga membangun fondasi untuk masa depan yang lebih cerah. Dengan berani mengambil langkah pertama menuju perubahan, kita dapat menjadi pencipta hubungan yang sehat dan membahagiakan. Semua itu dimulai dari diri kita sendiri, dari niat dan komitmen untuk memilih apa yang benar-benar membuat hati kita damai. Hubungan sehat ditandai dengan komunikasi yang terbuka dan penuh rasa saling menghormati. Ketika Anda dan pasangan dapat berbicara tentang perasaan tanpa takut dihakimi, inilah salah satu tanda kuat bahwa Anda sedang berada dalam hubungan yang sehat. Dalam hidup sehari-hari, kita sering melihat contoh-contoh nyata di sekitar kita. Misalnya, dua sahabat yang saling mendukung saat mengalami kesulitan, tanpa ada rasa cemas akan ketidakpuasan atau penghakiman. Namun, di balik hubungan yang tidak sehat, ada kerentanan yang seringkali tersembunyi, di mana ketidakjujuran, manipulasi, atau keegoisan menjadi penghalang utama. Relasi yang tidak sehat dapat mengambil bentuk emosi yang menyakitkan, keraguan diri, dan perasaan terisolasi. Kita mungkin terjebak dalam siklus ini, berpikir bahwa kita tidak pantas untuk lebih baik. Penting untuk menyadari bahwa semua orang berhak untuk hidup dalam hubungan yang penuh cinta dan rasa aman. Saat kita membongkar definisi hubungan sehat, kita menemukan bahwa kedamaian, bukan hanya cinta, adalah kuncinya. Hubungan yang sehat memberi ruang bagi individu untuk tumbuh dan berkembang, sementara hubungan yang tidak sehat justru membuat kita merasa terkurung. Membangun hubungan yang sehat tidak hanya menguntungkan satu pihak, justru, ini adalah kolaborasi. Ketika kita saling memberikan dukungan, kita otomatis menciptakan ikatan yang lebih kuat dan saling menguntungkan. Ketika kita mengenal diri kita sendiri dan apa yang kita butuhkan dalam sebuah hubungan, kita lebih mampu untuk melihat apa yang kita inginkan dan tidak inginkan. Kita menjadi lebih peka terhadap kebiasaan dan pola yang ada dalam diri kita serta dalam relasi yang kita jalani. Seiring berjalannya waktu, kita mulai memahami bahwa mencari cinta sejati dan saling menghargai adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan yang harus dicapai dengan cepat. Jika kita mampu mengenali dan melindungi batasan diri, kita akan lebih mampu menarik orang-orang yang benar-benar mendukung kita. Ini adalah pelajaran berharga yang seringkali hanya kita pelajari setelah mengalami kesakitan dan kegetiran dalam hubungan yang salah. Melalui proses ini, kita seringkali dibawa pada titik refleksi yang dalam. Kita belajar mengenali tanda-tanda bahaya dalam hubungan dan mulai menghargai diri sendiri untuk tidak berada dalam situasi yang merugikan kita. Dengan mempelajari ciri-ciri hubungan sehat dan tidak sehat, kita akan lebih siap untuk mengambil langkah yang berani. Masih ingat saat kita merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar? Momen-momen tersebut bisa menjadi titik balik yang membuat kita memilih untuk menghadapi kenyataan. Biasanya, rasa sakit yang kita alami memaksa kita untuk merenung, untuk mulai bertanya, apakah kita pantas mendapatkan hubungan yang lebih baik? Dan jawaban yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah, ya, kita memang pantas. Kini, saatnya untuk membangun kesadaran diri kita dalam memilih hubungan yang lebih baik. Mari kita ingat bahwa perjalanan untuk menemukan kebahagiaan ini dimulai dari langkah pertama untuk memahami, mendefinisikan, dan menciptakan hubungan yang sehat. Teruslah mencari hubungan yang sesuai dengan nilai dan sifat positif yang kita inginkan. Mari kita lihat lebih dekat pada contoh konkret dari hubungan yang sehat dibandingkan dengan yang tidak sehat. Dalam sebuah hubungan sehat, komunikasinya bersifat dua arah, di mana setiap individu merasa didengar dan dipahami.
Contoh nyata bisa diambil dari dua teman yang saling bicara tentang harapan dan kekhawatiran mereka. Mereka saling memberi masukan dan dukungan, tanpa ada yang bersifat merendahkan. Sebaliknya, dalam hubungan yang tidak sehat, mungkin ada salah satu pihak yang merasa dipaksa untuk mengikuti keinginan pasangannya tanpa mempertimbangkan perasaan diri sendiri. Ini adalah waktunya untuk secara objektif memperhatikan perilaku dan pola dalam hubungan kita. Perbedaannya bisa sangat mencolok. Pada hubungan sehat, kejujuran menjadi kunci, sementara pada hubungan tidak sehat seringkali terdapat ketidakjujuran yang berakar kuat. Ketika kita tidak bisa atau tidak ingin berbicara dengan jujur tentang sesuatu yang mengganggu kita, itulah saatnya kita perlu merenung. Seberapa besar kita menghindari kebenaran hanya demi menjaga suasana hati pasangan? Jika kita merasa tertekan atau berat saat berbicara, tanda-tanda bahwa kita terjebak dalam hubungan yang tidak sehat sudah jelas terlihat. Dalam kondisi ini, kita harus berani mengevaluasi kembali. Saat berani mengambil tindakan untuk keluar dari siklus ini, kita membuka peluang untuk mengalami hubungan yang lebih baik. Anggaplah ini adalah suatu perjalanan, dari rasa sakit menuju kelegaan. Kuncinya adalah menyadari keterhimpitan yang membuat kita merasa tidak cukup baik atau berharga. Dalam momen ini, kita bisa mulai merangkul diri kita yang lebih baik sehingga bertahan dari hubungan yang merugikan dan tidak memberdayakan. Disinilah kita beralih dari ketidakpastian menuju kejelasan, dari ketergantungan menuju kemandirian. Ketika kita mengenali perbedaan ini, kita mulai bisa membuat pilihan yang lebih bijak dalam hubungan kita. Selalu ingat bahwa hubungan yang sehat membawa kita menuju pelukan keleluasaan, sedangkan hubungan yang tidak sehat hanya mempersempit ruang gerak kita. Menciptakan dan menjalani hubungan yang sehat membutuhkan keberanian dan komitmen. Ini adalah langkah konkret yang harus kita ambil agar masa depan kita lebih cerah. Kita harus mulai memupuk harapan dan keyakinan bahwa kita berhak mendapatkan hubungan yang sehat, di mana cinta dan saling menghargai menjadi intinya. Ketika kita mulai berani berbicara tentang harapan kita tanpa rasa takut, kita membuka pintu untuk hubungan yang lebih baik. Kita bisa mulai dari hal kecil, mendengarkan dengan empati, menunjukkan ketulusan, dan menghadirkan kejujuran dalam setiap interaksi. Langkah-langkah ini tampaknya sederhana, tetapi dampaknya bisa luar biasa besar. Penjaga kita dalam menavigasi kehidupan dan hubungan yang kita lewati adalah diri kita sendiri. Kita harus berani bertindak, dan bersedia membebaskan diri dari pola-pola yang tidak mendukung kesejahteraan kita. Ketika kita berani mengambil langkah ini, kita memberi diri kita izin untuk tidak hanya mencintai, tetapi juga untuk dicintai dengan cara yang layak kita dapatkan. Dengan penuh harapan, mari kita menutup renungan ini dengan percaya bahwa semua perubahan itu mungkin. Sekarang adalah waktu untuk mengambil keputusan dan refleksi, untuk mengevaluasi setiap aspek dari hidup kita dengan hati yang terbuka. Hubungan yang sehat menanti kita sambil menanti keberanian kita untuk menjumpai mereka. Mari mulai perjalanan ini bersama-sama, dengan kesadaran dan harapan untuk masa depan yang lebih baik.